नौनिहालाने जमात मुझे कुछ कहना है पर है ये शर्त की जाए मेरा पैगाम ना हो. Kampung Cisalade ini sebetulnya ya dulu-dulu, apalagi sebelum jemaat masuk, dulu pun tidak ada namanya sebetulnya awalnya. Sehingga kalau orang dari kebun kopi yang adanya di sebelah timur mau ke Cisalada, bilangnya ada yang nanya mau kemana? Mau ke sana, sebelah timur Cimanggu, kan Cimanggu adanya di sebelah barat. Orang Cimanggu begitu juga, misalnya kalau ada yang mau ke kampung ini, mau ke mana? Itu ke sebelah barat, kampung kebun kopi, gitu aja. Karena belum punya nama. Gitu. Punya nama itu setelah ada orang menanam selada di mata air. Gitu. Boleh dikatakan kampung ini kampung jawara dulunya. Itu sebelum jemaat datang, sehingga jangankan nama di daerah Cempea-Udik ini, tersohornya kampung ini sampai ke timurnya itu sampai ke Kota Bogor, ke baratnya itu sampai ke Jasinga, itu ya terkenal gitu. Itulah keadaan Cisalada sebelumnya, karena memang orang-orangnya pada ya sakti pada istilahnya. Itulah ilmu mereka itu, ilmu namanya ada berbagai ilmu ya, ada yang namanya bisa halimunan lah istilahnya, yang nggak kelihatan, ada istilahnya antakusuma dan lain-lain, itu macam-macam ilmu itu muncul di Cisalada itu karena kumpulan dari itulah tokoh-tokoh. Zaman dulu kan namanya kiai juga bukan hanya sekedar pintar agama, juga ilmunya sakti ya. Mereka kuasai itu diantaranya ilmu-ilmu yang ini yang untuk melihat makhluk-makhluk gaib, kemudian juga ilmu halimunan yang bisa menghilangkan dari pandangan orang. Sehingga pernah juga terjadi. Ya kalau dulu kan orang-orang sini karena hidupnya dari itu ya istilahnya agamanya kurang, hanya kejawaraan saja yang diitukan, ilmu-ilmu kanuragan saja yang diitukan, sehingga ya hidupnya pun tidak di dunia ini, jadi hidupnya di dunia yang hitam, ya berjudi, ngadu ayam dan lain sebagainya, ya yang tidak hanya mungkin yang zina. इसके बदले में कभी तालिबे इनाम न हो. Ketika terjadinya perang santri ya di Cirebon yang melawan Belanda itu, salah satu tokoh yang dikejar oleh Belanda itu namanya Mbah Raidan. Mbah Raidan ini karena dikejar terus oleh Belanda, karena beliau seorang melawan Belanda itu, akhirnya beliau sampailah ke Bogor dan ke Cisalada itu. Kemudian satu lagi Kiai Haji Abdul Rahman ya, beliau juga ada tokoh ya Naksabandia ya, Naksabandia Qadariyah dari Banten. Itu kan umumnya Belanda penakut sama golongan ini. Nah, umumnya Naksabandia dan Qadariyah ini selalu menggunakan jihad untuk melawan penjajah, melawan Belanda. Nah, beliau juga dikejar-kejar ke situ juga, ke Cisalada. Ya. Kemudian dari arah Pajajaran juga ya ada beberapa tokoh juga yang kemudian ke situ juga ya, karena sama tidak menginginkan bercokolnya Belanda di Indonesia ini. Terus beberapa tokoh lainnya banyak di situ, dan
karena Kiai Haji Abdul Rahman ini seorang ulama besar ya, yang sangat disegani oleh semua pihak, itu beliau diangkat jadi guru besar di sana, guru Naksamandian Qadariyah. Jadi pengasuhnya jawara-jawara yang ada di situ. Tapi kalau misalnya ada hal yang gawat, misalnya takut sama Belanda, itu kan waktu itu nikah ya, kita bersembunyinya di sini, sebab di sini aman sudah. Begitu juga pejuang-pejuang ya, kalau misalnya ini bersembunyinya di sini. Karena apa? Itulah tadi. Walaupun mereka dari sana dikejar, begitu masuk ke Cisalada hilang dari pandangan mereka gitu. Itulah sehingga ya aman mereka itu bersembunyi di kampung Cisalada ini. आदते जिक्र भी डालो कि ये मुमकिन ही नहीं. Mengenai sejarah Ahmadiyah kenapa masuk ke Cisalada ini dikarenakan pada awalnya, pada waktu Bapak Haji Abdul Rahman mengajar di sini, Bapak Haji Abdul Rahman itu mungkin karena beliau juga ilmunya ya tinggi ya, merasakan bahwa umurnya itu tidak akan lama lagi. Jadi sebelum meninggal itu beliau amanat kepada murid-muridnya, katanya ya dikumpulkan begini, makanya anak kumpulkan. Anak mau bilang nanti walaupun kalau anak sudah tidak ada orang yang mengabarkan bahwa Imam Mahdi sudah datang, kemudian yang itunya dari Quran dan hadis, jangan melihat kondisi orangnya, kondisi bangsanya gitu. Sekalipun dia pemain ular, katanya orang pemain ular, kalau dia itu yang dibawanya itu harus ikuti. Itu yang diwasiatkannya. Nah, setelah beliau menubuatkan, mengatakan bahwa akan ada orang suci akan membawa kabar gembira tentang kedatangan ya Imam Mahdi atau Ratu Adil itu. Cuman saya katanya nggak tahu orangnya datang dari Bombay, India atau dari Arab. Nah, ketika beliau datang, ciri-cirinya ada pakai sorban udang-udang itu, kayak udang-udang gitu, berjenggot. Dan itulah yang diberikan. Nanti kali beliau datang, cari beliau itu, katanya di mana adanya. Dan terimalah beliau sebagai orang yang membawa kabar gembira atau kabar suka tentang kedatangan Ratu Adil yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam itu. Dikarenakan murid beliau ini ada juga yang orang Bogor, yaitu namanya Pak Jakaria. Ada juga orang Sinang Barang gitu. Pak Jakaria itu pegawai kehutanan di Kabupaten Bogor. Kan pusat mah di Jakarta. Yang di Jakarta ada pegawai kehutanan juga, yaitu namanya Pak Muhyiddin. Nah, Pak Jakaria ini waktu ke pusat dapat kabar dari Pak Muhyiddin, katanya mengenai Imam Mahdi bahwa sudah datang, yang bawa ini Pak Rahmat Ali, katanya dikarenakan Pak Jakaria ingat kepada pesan gurunya, jadi datangi gitu. Jadi ini periksa iya keterangannya dari Quran dan hadis, sehingga beliau tuh ngasih tahu ke Cisalada bahwa apa yang diwasiatkan oleh guru kita katanya sekarang sudah ada di Jakarta. Itu sekitar tahun 30-an lah gitu. Ya, oleh karena itu dari sini mengutusnya. Ya memang bukan hanya mengutus, memang dagangnya di Jakarta. Kebanyakan kan ada yang dagang pakaian, ada yang dagang asongan gitu. Ada yang ini ya, dagangnya di Jakarta ya. Setelah itu mah waktu itu namanya bukan Tojo ya. Jadi Gang Kalekam katanya. Jadi Pak Rahmat Ali itu datang.
Waktu di sana ya sudah ini akhirnya beliau mengikuti itu. Hanya beliau merasa, Tuhan, kami ini walaupun ngaku Islam, tapi praktek daripada bagaimana harusnya Islam, saya nggak tahu. Sampai-sampai ibadah juga kadang-kadang kami seminggu ada kodok, seminggu misalnya tidak bisa ibadah seminggu ya seminggu di kodok. Bagaimana itu Tuhan? Oh, bagus itu. Masih bau ibadah itu bagus. Tapi pekerjaan saya Tuhan bagaimana ini katanya? Kami ini biasanya judi, ngadu ayam atau apa, hanya ya jadi boleh dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang ini bagus. Ngadu ayam untuk apa? Ya mencari nafkah. Ya itu kan mencari nafkah kan. Judi juga untuk mencari nafkahnya. Bagus, tapi mau belajar ya insya Allah Tuhan. Akhirnya udah, karena dia terus belajar, akhirnya wah kalau begitu mah pekerjaan kita yang dulu nggak ada satupun yang benar katanya gitu. Jadi para materi itu bijaksananya demikian itu sampai dia tidak mau menyalahkan, akhirnya yang menyalahkan dirinya sendiri gitu. Setelah ketemu hanya tawarannya itulah, mau belajar. Kalau mau belajar kita belajar. Itu aja para matahari itu. Dikarenakan yang orang sini juga yang tidak ke Jakarta kan yang ingin tahu, akhirnya diundanglah ke sini gitu. Pertama memang ke Bogor. Kalau diundang ke Bogor dari Cisalada jalan kaki ke Bogor. Orang Cisalada karena bimbingan beliau juga kan atas warisan dari Haji Abdul Rahman itu, maka pada ikut juga semua. Yang pertama diantara lain kakek saya, namanya Mbah Husen. Mbah Husen ini adalah putra dari Mbah Raidan ini yang Cirebon asal, dari Cirebon. Nah, Mbah Husen ini rupanya termasuk orang yang dipercaya oleh para jawara-jawara di situ. Karena anak-anaknya Mbah Husen ini orang-orang sakti. Hum to jis tarh bane काम किए जाते हैं, हम तो जिस तरह बने. Ya perubahan yang setelah masuk jemaat itu, ya itulah terutama perangai atau akhlak. Yang tadinya ya karena merasa jawara kan ya tentu saja perangainya kan lain gitu. Setelah masuk jemaat dikarenakan tadi oleh para matahari itu kan supaya ilmu-ilmunya juga itu kan, akhirnya beliau ini menjadi orang-orang yang boleh dikatakan sangat sopan gitu. Jangankan kepada orang tua, kepada anak kecil pun sampai Pak Junaidi tadi yang mantan jawara diledek sama anak kecil juga, ya hanya bisa ngusap dada aja gitu. Sialamun dalam bahasa Sunda ya, kalau yang mau baheula can sia ditines ku aing ciri. Itu sampai begitu ya. Ya, itulah perubahan yang sangat nampak sekali sehingga orang-orang sekitar Cisalada itu boleh dikatakan menjadikan ya contoh Cisalada itu, baik pemudanya atau apanya gitu. Salah satu contoh misalnya di antara murid-murid mereka termasuk kakek saya, ketika dulu dihalangi oleh orang-orang di Bekot itu, dilempari jalannya dihalangi ya untuk tablik itu. Kakek saya udah di depan akan menghadang mereka pakai golok lah, pakai zaman itu kan. Oleh Purnama Adi ditahan, beli kejo jangan katanya. Diam aja, berdoa aja, nanti juga Allah Ta'ala kasih jalan yang baik katanya. Itu ada contohnya gitulah ya. Udah mau ini aja, mau menyerang aja tuh murid-murid beliau. Tapi artinya langsung praktek gitu ya. Pencontohan itu langsung praktek. Jadi oleh Purnama ditahan, jangan sabar ini karena masih mau membawa sifat jamal, tidak lagi pakai jalan sifat perang gitu kan. Ketika sudah baiat, rupanya beliau itu udah kena katarak. Nah, kena katarak itu kurang melihat. Nah, tahu nih orang-orang bahwa para yang jawara ini sudah lemah, ada kelemahannya. Dilempari batu, kotoran dan sebagainya. Kotoran manusia bahkan.
Nah, Pak Rahmat Ali, ini kan jawara masih ada tuh, jawara ininya zaman kekuatannya itu ngambek lah istilahnya, mau dikejar mereka. Tapi tiba-tiba berbalik anehnya, mengucapkan Alhamdulillah. Inilah rupanya yang saya dapatkan, yang pernah didapatkan oleh sahabat Rasulullah SAW ketika awal-awal masuk Islam. Saya juga dapat ini, kata. Saya ucapkan Alhamdulillah. Begitu setelah ada jemaat, ya dikarenakan Pak Maulana Rahmat Ali itu mengharapkan bahwa ilmu itu supaya tinggalkan, ya mereka ya pada membuang ilmu itu. Alhamdulillah, dari putra-putra Cisalade ini sudah banyak yang jadi mubaligh, yang menyebarkan agama ini, terutama ya jemaat ini ke seluruh pelosok di tanah air, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Itu ininya yang sebab kalau dihitung-hitung hampir lebih dari 25 orang yang asli keturunan Cisalada. Ya, separohnya yang nikah dengan mubaligh, itu dijumlahkan lebih dari 50, Pak. Ya, tentunya di sini kita hanya bersyukur kalau SWT ya, karena mungkin bukan doa-doa orang tua terutama ya, atau yang telah wafat terutama ya, mereka itu cinta kepada jemaat juga, alhamdulillah. Juga pengembalian yang sama sekarang juga generasi terutama ya gitu, tetap kita semangat dalam jemaat, nah gitu, alhamdulillah. Jadi merasakan juga, kita merasa bergembira lah karena buah doa itu temannya. Jadi ada hasilnya untuk memberikan juga untuk contoh kepada generasi yang muda itu. Turunan dari Cisalade inilah yang mubaligh yang menyebar juga ke berbagai negara ya, bukan hanya di Indonesia, di wilayah Nusantara, tapi juga berbagai negara. Ada yang ke Malaysia, mungkin ada yang sampai ke Suriname kemarin Pak itu kan Pak Hasan Basri ya, Singapura dan seterusnya. Dan itulah diantaranya, termasuk saya sendiri adalah juga turunan dari sana, dari Cisalade. Saya perhatikan, aku amati ini, memang kita ini secara ini, mereka orang tua yang dulu itu ya, benar-benar salat berjamaahnya itu saya perhatikan penuh itu, maghribnya isanya itu, pagi isya maghrib ya penuh sekali, subuh juga ada. Rupanya itu yang membuat banyak mubalighin yang menjadi mubalighin lah berkatanya, jadi pengkhidmat jemaat dahulu ya. Dari segi pengorbanan rupanya ya, seperti orang tua saya kan tidak punya penghasilan yang tetap lah, hanya sebagai petani juga, buat ibu juga bagaimana bisa bisa bayar canda. Dia punya itik lah ya, biara ke ini, terus pagi-paginya kita ambil sendiri, suka ambil juga ini telurnya. Nah dari situ juga hasilnya. Jadi berbuat pengorbanan orang tua yang dulu gitu ya, banyak seperti kan gitulah, banyak dari hasil pengorbanan itu orang tua dulu itu. Rupanya itu yang membuat generasi yang itu ya banyak pengkhidmat jemaat terutama ya, juga orang-orang yang baiklah di jemaat. Tua ya, orang tua karena dulu dibimbing Pak Rahmat Ali, kagum dengan Pak Rahmat Ali, sebenarnya utusan. Nah dulu mubaligh disebut utusan, bukan kan Maulana, Mauli lah apalah ya, cuma utusan. Dengan kata utusan itu sangat berbobot dalam penghormatannya gitu. Jadi orang tua kita itu dulu di sana itu sangat bangga dengan adanya utusan ya. Bukan hanya Pak Rahmat Ali ya, ketika kemudian datang Pak Muhyiddin, waktu itu saya masih kecil kan disebut utusan ya. Satu contoh misalnya, Pak Muhyiddin datang nih ke tempat kami dulu, ke nenek saya. Sebelum itu udah ada kabar nih Pak Muhyiddin sebagai utusan ya akan datang ke daerah kami. Itu nenek saya sudah langsung mengajak saya ke kebun nyari apa saja yang buah-buahan, apa singkong, apa talas, apa pisang, apa dicari ya. Saya tanya, Nek ini untuk siapa? Banyak sekali yang kita bawa ini untuk Pak Utusan. Begitulah bagaimana penghormatan sama Pak Utusan. Diberikanlah itu Pak Utusan. Jadi saya ingat sekali itu. Itulah bagaimana penghormatan orang tua zaman itu kepada utusan, kepada mubaligh itu. Sehingga dia berbekas pada anak turunannya. Contoh. Jadi disitulah jadi kagum gitu. Jadi otomatis LI ini melihat seperti ini, kalau dapat mubaligh ya kebanggaan gitu.
kegembiraan ya, satu karunia ya gitu. Karena ini pengkhidmat macam para Ahmad Ali gitu kan. ना करो मुफसिदो नम्माम न हो. Sebagaimana tugas yang diemban oleh Hazrat Imam Mahdi alaihissalam, yakni yuhyiddina wa yuqimus syariah, untuk menghidupkan kembali agama dan menegakkan syariah. Jadi menurut hemat saya, untuk menggapai semua cita-cita tersebut, yakni untuk memperbanyak, meraih keberkatan, ada di kehidupan seorang mubalik. Ya, jadi oleh sebab itu, saya memilih jalan hidup sebagai mubalik. Saya mengabdikan diri untuk jemaat atau menjadi mubalik adalah pertamalah kecintaan. Itulah yang membuat pertama saya berjuang untuk menjadi mubalik ya. Jadi sejak kecil itu memang sudah alhamdulillah sudah tertanam kecintaan ya, sholatnya tidak ketinggalan juga kan. Semakin dewasa ya semakin tumbuh kecintaan. Kemudian ayah saya juga memang sangat menginginkan agar supaya anaknya itu menjadi seorang mubalik. Dan itu sesuai dengan keinginan saya juga. Nah itulah yang melatar belakangi saya kenapa memilih untuk menjadi seorang wakifin ataupun sebagai seorang mubalik. Memang juga ada pesan juga dulu dari Bapak Ahmad Ali. Ketika Bapak Ali sering ke Cisalada, ke kampung kita, ayah saya mau pergi ke Kadian waktu itu kan, mau belajar ke Kadian. Waktu ditanya, kamu sudah punya surah kawin? Sudah. Oh, sudah. Kalau sudah nikah nggak bisa gitu. Nanti tunggu anak kamu nanti barangkali nanti ada yang mau jadi mubalik kita gitu. Mungkin itu pesan dari beliau juga. Dan memang sudah ada, saya punya niat jadi mubalik itu sudah ketika terus aktif dalam jemaat mulai tahun 62. Nah, tahun 64 lah saya berangkat ke Rabah dan Pak Supni waktu itu. Ya memang kita merasa sedih ya. Sedih namun dibaluti oleh rasa gembira. Ya, kenapa dikatakan sedih? Ya karena kita biasa kehidupan sehari-hari dengan sahabat, handai tolan, kerabat. Nah tiba-tiba kita akan jauh meninggalkan mereka. Kemudian gembira dan harunya. Dalam pribadi saya, mulai lembaran baru ini, insya Allah saya akan menjadi manusia lebih berguna lagi, terutama bagi jemaat. Kenapa? Karena mungkin dalam waktu tidak lama lagi ini, saya akan menempuh kehidupan baru sebagai prajurit Imam Mahdi alaihissalam yang segera akan berjuang di medan juang. Di tahun 2013, tak kala untuk kedua kalinya saya ditugaskan di jemaat Lahat, Jati, dan Trijaya. Jadi saat itu saya sedang kunjungan ke jemaat Trijaya Cecar. Nah, jadi waktu itu alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ada mubayyin baru 4 orang. Karena ada mubayyin baru tadi, jadi kiai setempat merasa terusik. Dan anak buahnya merasa direbut. Sehingga Pak Kiai ini ya semacam kebakaran jenggot, kesana kemari menghasut masyarakat, termasuk kadesnya dan perangkatnya, untuk supaya mu'alim Ahmadiyah yang namanya Jailani jangan sampai lagi datang ke tempat ini. Nah, kemudian mereka ada rapat desa, ya, ada rapat desa. Dalam keputusan itu, seandainya ada, ya,
Kalau Mubalik Jailani atau Mualim Jailani katanya datang ke sini harus dicegah dan ditangkap, mati atau hidup. Nah, rupanya itu Pak Kades itu, ya, Pak Pendi namanya. Padahal sebelumnya sudah akrab dengan saya. Karena dari badminton tadi kan, akrab dengan saya kesana kemari main badminton. Karena terprovokasi oleh Pak Kiai tadi, sehingga beliau pun menyetujui. Dibentuklah semacam satgas gitu ya, yang dikoordinir oleh Hansip Desa. Jadi pokoknya mobil yang masuk ke sana dijegat, diperiksa. Nah, lalu dari jemaat Trijaya Cecar, itu kejadiannya setelah saya kembali ke Lahap. Nah, jadi namanya Pak Abdul Qadir Jailani, kebetulan sama. Jadi kata beliau, Pak, dalam beberapa waktu ini ya Bapak janganlah ke sana dulu. Loh, saya bilang kan ada mubayin baru. Ya, kenapa? Nah, nyawa Bapak sedang terancam katanya. Bapak mau dibunuh kalau datang ke sana. Nah, kemudian saya beritahukan hal ini kepada saat itu Mubil ya, Pak Mubil Mubalik Wilayah, Bapak Maulana Munirul Islam. Saya kasih tahu beliau kondisi seperti ini. Kemudian beliau ngasih kebijakan, atau gini aja Pak Jailani ya, Bapak jangan dulu ke sana sebelum keadaan aman. Kata beliau kan, saya bilang, ya baiklah Pak Mubil, saya bilang kan. Tapi kayaknya nggak reda-reda kondisi seperti ini terus. Nah, setelah berjalan 3 bulan, hati saya gelisah, ya. Jadi hati saya gelisah ingin ketemu dengan benih yang baru ditanam tadi, yang 4 orang tadi. Juga kecintaan kepada anggota jemaat di sana. Ya betul, jiwa sudah tidak tertahan lagi. Baru ditanam, nggak dibina bagaimana. Akhirnya saya nekat, minta izin ke beliau lagi. Pak Mubil, saya mohon izin. Saya tetap memaksa pergi ke sana. Kondisinya bagaimana? Kata beliau. Ya masih seperti ini. Akhirnya beliau ngasih kebijakan. Baik katanya. Apa kata beliau? Apa pajarin siap paeh katanya. Ya, siap paeh, siap mati kata beliau. Saya bilang, insya Allah Pak, saya siap. Apapun yang terjadi saya siap. Ya silahkan berangkat. Jadi atas restu dari beliau, berangkatlah saya ke sana. Ya, saya udah siap. Ke istri juga bilang, Neng, kalau ada apa dengan AA, insya Allah AA sahid, saya bilang. Ya, walaupun anak baru 1, baru 2, sahid nggak apa. Rela, Neng jangan ditangisi, saya bilang. Siap untuk berjihad. Oh, mangga tuh kata si istri saya kan, berangkatlah saya ke sana. Setelah keberangkatan saya, kebetulan daerahnya daerah transmigrasi, mobil itu sehari itu cuma 1 Pak. Itu pun jalannya lumpur, kalau hujan itu, aduh luar biasa susahnya, kita bisa kotor semua. Nah, jadi sesampai di sana, berangkat dari rumah jam 10 karena nunggu mobil lama, sampai jam 4 sore baru berangkat. Baru ada ini bisa jalan. Nah, itu pun di jalan nggak bisa ke sana, ya nggak nyampe karena jalannya becek tadi, terpaksa saya jalan kaki sampai tempat tujuan itu jam 11 malam. Kaget kan Pak Abdul Qadir itu, loh katanya kenapa Bapak kesini katanya. Emang saya nggak boleh, saya bilang kan. Emang saya nggak boleh? Hati saya sudah rindu, saya bilang. Beliau juga nangis. Alhamdulillah katanya. Beliau bertanya, Pak, aduh saya maaf kata beliau. Saya belum sempat memberitakan ada hal baru katanya. Saya bilang apa Pak? Hansip yang koordinir untuk membunuh Bapak itu seminggu yang lalu hilang. Seminggu yang lalu hilang, entah kemana. Nah, kemudian masyarakat di sini dan keluarganya bertanya kepada paranormal, katanya, pada orang pintar. Nah, jawaban dari paranormal tadi, coba lihat di bawah pohon pisang, di tempat Anu gitu. Nah, setelah dilihat, digali, ternyata ada bangkainya tersebut di bawah galian pohon pisang tadi. Nah, jadi sejak kejadian itu saya bilang, pantas saya nggak ada yang jegat kok. Saya bilang kok aman-aman aja.
Nah, rupanya seminggu yang lalu sebelum kedatangan saya, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada murid-murid Imam Mahdi alaihissalam. Ya, yang kita siap segalanya tadi, akhirnya aman. Tapi saya masih ada PR, Pak. Saya bilang paginya. Saya ingin berjumpa dengan Pak Kades, kawan saya, dengan Pak Kiai juga, saya bilang. Ya, oh silakan Pak, katanya. Nah paginya saya berangkat ke rumah beliau. Ya, setelah berangkat ke rumah beliau, ada beliau dari kejauhan ke Ngasah Bedog, ya Ngasah Bedog itu, Golok. Jadi, wah ada kelihatan, udah alhamdulillah ada. Saya hampiri, assalamualaikum. Dia cepat-cepat ke dalam dulu kan, lihat saya dia cepat ke dalam. Nah, saya ketok assalamualaikum. Akhirnya istri yang keluar, istrinya. Oh, Pak Ustadz katanya. Iya Bu, assalamualaikum saya bilang. Bapak ada, saya bilang kan. Oh bapak nggak ada katanya. Bapak pergi katanya. Padahal tadi kan ada saya lihat. Tapi dia jawab bapak pergi katanya. Ya Allah si ibu ini nggak bohong. Apa kong kali jeung si bapak kan dalam hati. Nggak apa-apa Bu, saya bilang. Salam aja nanti ke bapak. Tapi ingat Bu, saya bilang. Kalau si bapak ada di rumah, padahal kan saya tahu tadi. Ya mudah-mudahan ini. Ya kalau bapak betul ada, mudah-mudahan. Saya bilang jangan dipanggil, jangan pergi sampai ke akhirat, saya bilang. Karena kata ibu, bapak pergi, tapi mudah-mudahan betul pergi, saya bilang. Tapi kalau bapak tidak pergi, saya bilang, saya khawatir itu. Jangan nanti bapak perginya ke akhirat. Langsung gemetar si ibu itu. Akhirnya bisik-bisik, Pak, saya mohon maaf, katanya. Saya mohon maaf. Loh, kenapa Bu maaf ke saya? Saya bilang, Bapak ada, katanya. Bapak ada. Saya suruh Bapak maaf Pak ya. Tapi jangan bilang-bilang itu. Oh iya nggak apa-apa. Ya kalau gitu nanti salam aja ke Bapak. Ya saya permisi saya pulang. Assalamualaikum. Nah sejak kejadian itu aman saya dengan Pak Kades pun dengan yang lainnya saya diterima kembali. Kita main badminton kembali. Gitu, Pak. Pada waktu itu ada undangan dari Camat Pamijahan. Ya. Camat Pamijahan dan yang diundang 2 cabang. Satu jemaat Cibitung Kulon, satu lagi jemaat Cimayang kan termasuk Pamijahan kan. Nah diwakili oleh beberapa orang. Pas sampai di sana itu luar biasa semua itu banyak yang datang aula itu. Dari mulai masyarakat, RT, RW, lurah dan reng-rengan di bawah kecamatan kumpul semua di aula tersebut. Jadi pada waktu itu ya diceritakan sesuai dengan kondisi pada waktu itu kan sedang hangat ya. Tentang Ahmadiyah ini. Gitu. Biasalah pertama cerita yang sampaikan dari KUA, terus dari MUI-nya, dari Polseknya, dari camatnya sebagai pada waktu itu dipimpin oleh camat kan, ceritakan tentang Ahmadiyah begini gitu kan, bahwa Ahmadiyah ini mengaku lagi ada Nabi dan sebagainya gitu kan. Setelah berbicara semua dari reng-rengan kecamatan ini, Puspika, camat bilang, sekarang giliran Ahmadiyah katanya untuk berbicara. Ya langsung saya berdirilah, saya ngacung. Jadi dalam isi pembicaraan itu saya mengklarifikasi tentang Ahmadiyah. Apa sih Ahmadiyah sebenarnya yang diimani, yang dipercaya oleh Ahmadiyah itu? Saya ceritakan ya. Pertama ya orang Ahmadiyah itu yakin betul bahwa orang Ahmadiyah adalah orang Islam. Sebab percaya kepada rukun Islam yang 5. Ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Gitu. Jadi Ahmadiyah juga, salat juga. Seperti salat bapak-bapak di sini semua. Ya. Munggah haji juga. Ya. Katanya orang-orang bilang Ahmadiyah itu menghajinya ke Kadian katanya. Itu tidak benar. Sama saja dengan bapak-bapak bahwa Ahmadiyah juga menghaji ke Mekah gitu kan. Kemudian puasa juga sama seperti bapak-bapak melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan ya, dan sebagainya. Terus rukun iman. Kami juga Ahmadiyah percaya bahwa kami beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada yaumul akhir dan sebagainya kan. Nah di situ tentang keimanan kepada nabi-nabi, Ahmadiyah percaya lagi nabi
begini Bapak-bapak, memang kami Ahmadiyah percaya bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memilih lagi ya seorang Rasul sesuai dengan keadaan zaman. Tuh katanya mulai reaksi besar itu kan, gitu. Jadi pada waktu itu ya singkatnya demikian bahwa setelah terjadi replikasi, rame kan reang tuh, gaduh. Nggak bisa diteruskan kita pembicaraan. Akhirnya sudahlah begini katanya, bilang acara sudah selesai katanya gitu kan. Rupanya ya cermati juga bijaksana, ya. Khawatir jangan terjadi apa-apa ya terhadap kita ini. Sudahlah katanya pembicaraan kita selesai. Nah, sekarang orang-orang Ahmadiyah boleh pulang ya. Sedangkan kita yang lainnya katanya masih ada acara penanaman rembesi. Begitu. Itulah mungkin solusinya untuk meredam mereka itu. Ya. Saya pikir seandainya ya Camat tidak bilang begitu, mungkin pulang sama-sama berbaur. Udah bayangan saya ini jangan-jangan saya dibegal gitu. Itu ya. Jadi ini juga lah merupakan satu faktor pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Purwodadi Pak, di Grobogan ya, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Waktu itu saya tabligh gitu ya, di kampung yang namanya Toroh itu, kecamatan, kampungnya desanya itu Genteng. 3 bulan lah kurang lebih itu beat 125 orang dalam 3 bulan itu ya di sana. Nah karena di sana kita tablighnya masif ya, kemudian timbul iri hati dari pemuda-pemuda berandalan, kadus dan sebagainya gitu ya. Awal-awal sih kita lancar-lancar tarbiyat, khutbah, Jumat di sana. Tapi semangat orang-orang jemaat waktu itu luar biasa itunya ya. Tinggi sekali semangatnya sehingga seorang yang baru beat itu dia dengan sukarela menghibahkan tanah 1.500 meter untuk dijadikan masjid oleh kita itu. Luar biasa, namanya Padarmoyo. Nah, mereka makin panas aja kan. Ya, satu ketika saya dengan Pak Danang, Hafizur Rahman, beberapa hudam juga ya, sholat Jumat di sana. Tidak ada yang menyangka sedikit pun gitu ya bahwa mereka itu sudah mengumpulkan massa dari ujung kampung sampai ke kampung itu ya. Mereka bawa golok, bawa pentungan, itu ya, bawa batu dan sebagainya sampai ibu-ibu pun ya membawa bayi itu dikerahkan gitu. Mereka membiarkan aja kita untuk sholat Jumat biar selesai dulu. Akhirnya mereka datang itu mengepung ya rumah yang kita jadikan tempat ini, tempat sholat itu ya. Ada yang saya udah diinikan oleh golok, kita hampir dibacok seperti itu ya. Tapi dengan karena Allah Ta'ala ya, kita itu semua berdoalah gitu ya. Agar supaya kita diberikan perlindungan Allah Ta'ala. Mereka kita ajak dialog. Ya, kayak dari musyawarah. Dan mereka, alhamdulillah, ini kan. Tapi dengan syarat katanya, agar supaya kita jangan datang ke situ lagi. Gitu ya. Ya, daripada ini ya, kacau dan semuanya, daripada nyawa kita melayang dan sebagainya. Lebih baik kita ini kan aja. Sehingga setelah itu kita datang ke situ, yaitu hit and run aja. Jadi datang, pergi, datang, dan tidak membawa jumlah personel yang banyak seperti itu. Nah, tahun 83 saya dikirim ke Malaysia, Singapura dan Brunei sebagai roaming mubalik. 2 kali ke sana. 83 dan 85 juga saya dikirim untuk jadi roaming balik keliling Singapura, Kuala Lumpur, Sabah dan Brunei. Waktu 2 kali saya dapat tugas. Lama-lama saya dapat tugas ke Suriname tahun 88, Agustus tahun 88 waktu itu. Ada surat dari Tabsyir untuk bertugas di Thailand. Tahun 94 saya berangkat ke Thailand. Waktu di Thailand itu saya dapat surat dari Huzur bahwa katanya ini Laos, Kamboja, dan Vietnam juga di bawah tabligh Anda. Jadi saya waktu itu membawahi juga tugas di Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam, itu 5 negara waktu itu, tahun 95. Dengan izin Huzur, saya pergi ke Kamboja, bisa berhasil bertabligh. Pertama tabligh di sana itu satu kampung, saya beatkan satu kampung.
waktu pertama kali datang ke sana. Kembali ke Malaysia, sudah dapat satu kampung di Kamboja, akhirnya saya kembali lagi ke Kamboja, meneruskan pertanian di sana. Sampai terusnya, akhirnya tugas di Kamboja terus selama 10 tahun. Kadang-kadang ke Vietnam juga, ke Laos juga, ke Malaysia juga gitu. Saya kan merasa apa ya, tidak bisa apa-apa sebenarnya. Bahasa pun tidak bisa kan begitu ya. Harusnya kan dibekali dulu bahasa di sini ya sebelum tugas ke sana. Waktu itu amirnya adalah Pak Syarif Ahmad Lubis. Missionary in charge adalah Pak Maulana Hasan Basri. Saya diminta untuk bertugas di sana menggantikan kawan saya yang hanya setahun saja. Itu karena satu dana hela beliau dikembalikan dan saya menggantikan beliau Pak Teguh Nasir. Nah pada waktu itu saya atas ini juga inisiatif Restablik bahwa katanya ini aja lah private aja belajar bahasa Khmer. Bahasa Khmer ada bahasa nasional, di sana ada 2 bahasa Cham itu bahasanya orang Islam di situ dan juga bahasa Khmer bahasa nasional. Dan saya memilih untuk belajar bahasa Khmer gitu ya. Dan orang yang saya minta juga adalah orang harus pandai bahasa Inggris kan, bahasa pengantar bahasa Inggris. Kalau dia tidak bisa bahasa Inggris bagaimana akan mengajar kita kan? Akhirnya saya dapat tuh guru yang betul hebat bahasa Inggrisnya. Saya kursus di dia setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Kita bayar tuh gaji $50 US Amerika ya. Senin sampai Sabtu. Kalau tidak salah 2 bulan atau 3 bulan saya kursus di dia. Kemudian Pak Hasan menginginkan saya lanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Waktu itu kan di Universitas Kamboja, Royal Cambodge University itu ada satu lembaga bahasa yang namanya Language Center. Saya juga belajar di sana Pak, di Language Center itu bahasa Khmer. Kawan-kawan saya semua misionari, ada yang dari Inggris, dari Singapura, dari Jepang, dari Amerika, dari mana-mana. Sedangkan wakil yang dari Islamnya ya saya Pak, gitu ya. Hanya dari jemaat lah begitu ya. Yang lain-lain mereka datang ke sana belajar bahasa Khmer itu adalah untuk mengkristenkan orang-orang Kamboja. Saya dalam hati saya, oh ya Allah, ini wakil dari Islam ya saya sendiri, yang lain tidak ada gitu ya, dari orang masa yang lain tidak ada, hanya jemaat saja. Saya juga tablik sama mereka, sama kawan-kawan misioner yang dari Inggris, itu betapa bencinya sama jemaat. Saya terangkan saja sama beliau bahwa Islam, kalau kita ingin melihat Islam jangan melihat orangnya lah, melihat bagaimana pendiri Islam itu sendiri memberikan contoh atau teladan. Itulah yang harus kita tahu. Kalau melihat orang ya agama lain juga sama kan. Itu ada juga yang baik, ada juga yang tidak baik kan seperti itu. Saya sampai kasih buku debat Kairo dan sebagainya. Akhirnya bersahabatlah dengan beliau. Pertama yang saya dapat tugas jauh itu ke Suriname. Nah saya bukan tidak takut apa-apa. Ketika saya dapat tugas surat ke Suriname itu, saya bilang sama istri saya bilang, "Mah, ini Bapak tugas ke Suriname nih, bagaimana ya? Bisa kan ditinggalkan?" "Oh, bisa, tidak apa-apa," katanya, "demi jemaatnya. Sabar 3 tahun, tak apa-apa, silahkan aja berangkat, tidak ada apa-apa." Hanya saya takutnya begini, Suriname itu kan apa bahasanya di sana itu? Bangsa apa di sana? Katanya bahasa Jawa, orang tidak mungkin orang Jawa saja kan. Lalu saya selik-selik di sana bahasa Belanda di sana di Suriname itu, dan bahasa lokal juga. Saya belajar bahasa Jawa, bahasa Belanda di Kristen di Bogor. Tapi tidak begitu lama, terus saya berangkat ke Suriname. Tanggal 2 Agustus tahun 1988 sampai di sana, di Suriname. Nah di Suriname itulah saya memang yang saya takutkan itu bahasa Jawa, tidak tahu bahasa, tidak tahu sama sekali bahasa Jawa. Tapi akhirnya saya dapat kiriman dari Pak Pipip, itu beliau kirim kamus bahasa Jawa Indonesia, saya belajar bahasa Jawa waktu itu. Nah selama itu kalau untuk urusan jemaat tidak susah, karena anggota jemaat kita orang Hindu, orang Indian Muslim, di orang jemaat itu, jadi tahu bahasa Urdu mereka itu, walaupun mirip bahasa Hindustan atau bahasa ini, tapi mereka sama-sama paham bahasa Urdu itu di sana. Selama 3 tahun di sana, saya dapat karunia untuk menerima tamu agung di sana, huzur datang di sana selama saya tugas di sana itu. Saya ditemani Presiden Jemaat Tabligh ke satu kampung namanya Samrong, kurang lebih hampir 500 orang.
kita tabligh ke hakam, disebut kadi itu ya. Kita sampaikan ke Imam Mahdi sudah datang dan sebagainya. Alhamdulillah itu hakam itu beat dan seluruh kampung itu kurang lebih 500 beat. Alhamdulillah dengar Allah Ta'ala. Nah lalu ada ketika saya sebelum kembali ke sini, saya kan kos ataupun ngontrak satu rumah ya di provinsi itu. Dari Kamboja mungkin dari Phnom Penh ibu kota negara 125 km ke sana. Kemudian ketika saya mau belanja ke pasar ya, kemudian di pasar itu saya dikuntit oleh seorang itu tadi, mantan ketua Majelis Ulama provinsi yang sebelum pengganti saya, maksudnya sebelum saya gantikan Pak Mubalik itu, yang saya gantikan Pak Teguh Nasir ya, yang sudah sabik sekarang ini. Beliau itu sangat dicari oleh dia dan akan dipenjarakan seperti itu ya, laporkan ke polisi. Nah waktu itu dia melihat saya ada di pasar belanja untuk kebutuhan sehari-hari, masak dan sebagainya. Dia ngungkit di belakang. Sampai ke rumah. Saya merasa ada yang nguntit ya. Kemudian saya tengok ke belakang, kayaknya saya pernah kenal juga ini orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian apa Anda dari Indonesia katanya? Iya, dari Ahmadiyah. Iya. Bapak siapa? Ong Jili. Di sana kalau nama itu kan tidak tidak menyebutkan nama lengkap. Jili itu Haji Ali, Muhammad Daud Matdot gitu ya. Seperti itulah disingkat-singkat itu namanya ya. Hajili itu Haji Muhammad Ali Hajili, Muhammad Daud Matdot, ya, Muhammad Yunus Matnuh gitu ya, seperti itulah gitu ya. Nah dia itu saya persilakan duduk, ya. Saya persilakan duduk, kemudian saya tahu bahwa kita orang Ahmadi. Lalu setelah itu saya persilakan duduk orang itu, kemudian dia menyampaikan bahwa saya dengar ada orang Indonesia ini di sini ngontrak di sini, makanya saya ingin tahu. Itu orang Ahmadiyah dan sebagainya ya. Kemudian dia ingin tahulah Ahmadiyah seperti apa. Saya tablighi dia. Saya juga sodorkan itu 10 butir syarat me'at ya dalam bahasa kemarin saya sodorkan. Inilah Islam yang diamalkan orang-orang Ahmadiyah. Mana ada ini ya kesalahannya, kekeliruannya. Ini ada betul ajaran Al-Qur'an, ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia baca gitu ya dengan teliti. Setelah itu dengan karunia Allah Ta'ala Pak. Ini mungkin suatu karunia lah dari Allah Ta'ala, langsung beat Pak. Beat dan dia aktif pada waktu ada jalsa, dia ikut alhamdulillah. Padahal anaknya itu adalah lulusan dari Madinah itu. Lulusan dari Madinah. Nah inilah betul-betul karunia dari Allah Ta'ala yang tadinya orang itu ingin memenjarakan kawan kita seorang mubalik. Nah ketika di kemudian hari dia alhamdulillah dengarkan Allah Ta'ala masuk beat ke dalam jemaat. Ini adalah karunia dari Allah Ta'ala. Ada dua peristiwa yang bahaya waktu itu. Pertama di kampung Trapinglek. Bukan saya waktu itu terancam, tapi Pak Nasir yang dari itu Citegu itu saya tugaskan di sana. Kampung itu besar kampung itu. Beat satu kali tablighi terus langsung beat satu kampung itu. Maka saya letakkan beliau di sana Pak Nasir itu di kampung itu. Trapinglek namanya itu. Nah oleh karena waktu itu tempat beliau di sana, kita kembali ke Kamboja, ke Phnom Penh kan. Suatu ketika, waktu tahun 96 itu masih orang masih punya senjata dari orang bebas punya senjata. Karena waktu itu untuk masih zaman bahaya Pol Pot waktu tentara Pol Pot. Pada kampung ya saling tembak kalau sudah Pol Pot datang itu. Nah waktu itu Pak Nasir ini dilaporkan oleh seorang anti jemaat bahwa katanya saudara Ahmadiyah ini membuat kacau katanya di kampung itu. Dia dapatkan Pak Nasir namanya itu harus ditangkap dia katanya, dilaporkan ke polisi. Datang dari provinsi polisi itu bawa rantai untuk borgol Pak Edi Pak Nasir itu. Oleh karena orang jemaat sangat tertarik sudah masuk jemaat, mau membela Pak Nasir jangan sampai di borgol, mereka bawa senjata ke kampung itu, dia mau masuk kampung itu ke jalan masuk kampung bawa senjata. Karena para punya senjata waktu itu senjata biasa laras panjang itu. Pada polisi datang itu, mau apa datang sini itu? Ini ada orang Ahmadiyah di sini. Orang Ahmadiyah itu kalian bikin kacau nanti di sini. Tidak, katanya. Orang Ahmadiyah baik-baik saja di sini. Kenapa mau ditangkap? Kalau mau tangkap Pak Nasir, nih tahan dulu senjata kami itu. Dilawan oleh anggota jemaat itu karena punya senjata. Kami tidak akan lepaskan Pak Nasir.
Karena beliau orang baik, tidak mengajarkan apa-apa, hanya mengajarkan agama saja. Tapi laporannya begini, itu laporan saja dari orang kata itu. Ini terus bicara begitu, kembalilah mereka itu. Ya Pak Nasir bebas, ya, selamat daripada kejadian itu. Sudah habis tembak-menembak itu dari polisi waktu itu. Karena laporan dari tetangga kampung yang anti jemaat waktu itu di kampung Traping. Kedua, ketika saya dengan Pak Slamet di satu kampung namanya, kampung itu lupa. Kampung itu agak jauh dari jalan raya 7 km ke sana. Ke tepi hutan lah itu. Ada kampung besar di sana itu, kampung. Kita beatkan kampung itu masuk jemaat waktu itu. Ada peristiwa di sana yang sangat berbahaya sekali. Ketika kita sudah pulang dari masjid pergi ke rumah Pak Imam, tidur di sana itu, tiba-tiba katanya ada kerusuhan di luar. Entah apa yang terjadi. Tapi besok harinya itu kita dengar kabar bahwa kampung itu diserang oleh tentara Pol Pot. Orang kampung ikut jaga waktu itu, orang kampung. Ya, jaga kita jangan sampai ini tamu kita dibunuh oleh tentara Pol Pot. Tapi anehnya tentara Pol Pot itu katanya masuk kampung jadi tidak tahu jalan. Itu sudah dibikin entah bagian Allah Ta'ala selamatnya gitu waktu itu. Kalau dia masuk saya kampung kita, kampung itu mesti kita dibunuh oleh tentara Pol Pot itu. Karena sudah orang kampung juga ada jadi anggota itu tentara Pol Pot. Orang itu kasih tahu tadi malam entah bagaimana kami tidak bisa masuk kampung ini, tidak tahu kemana jalan. Masuk ke rumah ini tidak tahu jalan ya. Sampai akhirnya kita selamat itu. Selamatlah itu daripada ancaman tentara Pol Pot itu. Karena Pol Pot itu sangat jahat, anti agama Islam juga, agama Buddha juga. Pokoknya anti agama lah itu Pol Pot itu. Itulah peristiwa sangat menegangkan waktu itu. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala berikan keselamatan kepada kita. अमन के साथ रहो, फितनों में हिस्सा मत लो। बाइसे फिक्रो परेशानी हो काम न हो। बाइसे फिक्रो परेशानी। Awal mendengar semua ini, ya, secara manusiawi, hati hancur. Kenapa? Kerabat kita, kawan-kawan kita, masjid kita demikian dijoliminya. Tapi saya kembalikan kepada apa sih misi jemaat? Untuk apa Imam Mahdi diutus? Untuk apa kita dijadikan sebagai hamba-hamba pilihannya, sebagai murid-murid Imam Mahdi alaihissalam? Akhirnya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini harus terjadi, ya, bangga saya, sehingga kejadian-kejadian ini justru menjadikan satu motivasi bagi saya, tentunya bagi kawan-kawan yang lainnya juga, ya, kita ekspresikan dalam bentuk tarbiyat di cabang, terutama untuk islah pribadi kita. Kalau kawan-kawan saya, saudara saya di Cisarada berjuang demikian mati-matiannya, ya, kalau saya tidak maksimal, seolah-olah saya menjadi seorang pengkhianat, gitu aja. Di perasaan kita waktu luar biasa lah itunya, rasa sedih gitu ya. Bahkan waktu saya pulang ke sana, itu mobilnya dibakar itu, Pak Yusuf tadi punya mobil itu dibakarkan, itu mobil Kijang ya. Itu bergeletak di sungai kan, sudah dibakar. Motor juga di situ ada bangkainya gitu. Saya lihat ke sana, saya waktu kunjung itu, saya menangis waktu itu. Saya bilang sama istrinya itu, namanya Ibu Mas itu, Mas jangan takutlah, bersyukur bahwa kamu sudah dapat cobaan Allah Ta'ala. Nanti Allah akan ganti, ya, lebih baik daripada itu. Ya memang betul, dapat gantinya lagi itu mobil itu, alhamdulillah. Jadi saya memang dari jauh itu sangat mendoakan supaya kampung diselamatkan daripada bahaya seperti itu. Kita juga sangat mendoakan, sangat prihatin lah kita itu. तुम में गर इस्लाम न हो,
मुश्किल है बहुत मन Itu kejadiannya kira-kira pukul 7 malam ya, 7 malam. Pada waktu itu kami di anggota Cisalada itu masih seperti biasa kegiatan, karena pada waktu itu ada kegiatan pengajian gabungan itu biasa aja. Nah tapi kedengaran isu bahwa di Cisalada itu akan ada penyerangan gitu. Nah tadinya kami menanggapi isu itu biasa saja Pak ya, biasa saja. Tapi karena semakin kencang isu itu, akhirnya pengajian gabungan itu dibatalkan. Dan anggota itu disuruh pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi pengurus tidak memberitahukan bahwa ini ada penyerangan, tidak seperti itu. Yang penting pengajian dibatalkan, mangga Bapak Ibu pulang ke rumah masing-masing saja. Nah, saya juga pulang, tapi belum sampai teras rumah, itu suara sudah bergemuruh. Dan banyak anak-anak ya, terutama anak-anak yang perusuh itu. Pertama yang mereka lakukan adalah melempar kaca. Saya lagi ngisi laporan itu. Terus pas tiba-tiba emang isu-isu dari siang juga masih ada ya. Tapi kita tenang aja dulu, belum ini gitu. Saya ngisi aja laporan itu sama anak saya tuh di kamar, saya di ruang ini tengah gitu. Pas lagi sedang ininya bikin laporan, suara dari madrasah itu ya Pak ya, gerbak, gubreng. Saya panik gimana ya Pak ya, saya lari ngerangkul anak saya tuh muntah Pak, saking kagetnya kali ya itu. Saya rangkul, saya ambil ke itu ke bawah meja itu, meja makan, takut ada di samping kan dekat madrasah itu. Dari madrasah itu suara gemuruh gitu ya, kaca gemreng, timpukan batu itu. Aduh, saya panik, gimana ini. Dan suami saya kan nggak ada gitu Pak ya. Masjid dilempar gitu oleh batu yang kena itu kaca-kaca dulu ya. Karena masjid di Cisalada kan depannya kaca-kaca semua. Itu mereka yang pertama kali dirusak gitu. Nah, kami pada waktu itu tidak melawan. Biarkan saja itu kaca-kaca gitu. Nah, tetapi mereka karena dibiarkan, mereka merangsak masuk ke dalam masjid. Dan mereka sudah mulai membakar di dalam masjid itu, atap-atap masjid. Nah, karena membakar ya takut gede, karena kan kalau gede kan bisa merembet ke samping-samping rumah anggota. Akhirnya kami sekuat tenaga dengan ada Hudam ya. Hudam juga waktu itu sedang mengadakan istimewa Hudam, jadi hanya sedikit yang ada di Cisalada. Tapi kami berhasil menghalau anak-anak yang merusak itu dengan ya sambil melempar batu, akhirnya terusir ya. Rumah-rumah anggota, mobil, motor itu dibakar, sampai warung anggota pun dijarah. Nah, kami di sana karena masanya banyak sekali ya, akhirnya kami menyelamatkan masing-masing. Saya sambil gendong bawa compang-camping keluar ke kebun bambu itu dekat kuburan kan itu, di situ suruh kumpul di situ Pak. Ya nggak merasa takut ada ular, takut ada apa, ya berani aja sambil bergombol lah di situ. Tapi selang ada yang ini, bapak yang ronda lah istilahnya ya Pak ya, suruh berkumpul di rumah paling ujung tuh, ya berkumpul di situ di rumah kosong. Menyelamatkannya ada yang ke sawah, ada yang ke kuburan ya. Saya juga pada waktu itu anak saya baru umur 10 bulan. Saya gendong-gendong sampai ke menyelamatkan diri ke sawah. Nah, di sawah saya simpan dulu ibu-ibu ya. Oke, dikumpulkan ibu-ibu, dan yang laki-laki itu masuk lagi ke dalam kampung melihat situasi dan kondisi.
में मुझ पर Kerugiannya selain materi, mental juga ya, mental juga. Saya juga kasihan anak-anak, ibu-ibu sampai tidak bisa menyelamatkan diri, mereka terjebak di dalam rumah. Saya juga pernah mendengar tadi dari Ibu Toto juga bahwa anaknya sampai sekarang karena trauma ya dengan itu, jadi sampai sekarang belum nggak bisa sekolah. Padahal kalau normalnya itu sekolah kelas 1 SMU sekarang itu gitu. Jadi itu dampak pada putri saya itu jadi penakut, Pak. Gimana ya? Aduh, sekolah susah nggak mau gitu. Jadi sampai SD aja, nggak lanjut sampai sekarang. Yang dialami saya gitu ya, Pak ya. Jadi nggak mau sekolah. Jadi dia dalam hati mau kali ya. Udah berangkat sekolah, udah pakai seragam apa. Pas detik-detik mau berangkat itu udah nggak mau gitu. मते दीन को एक फज़ल इलाही जानो Kami merasa bahwa persaudaraan kita itu merasa lebih erat kembali Pak, merasa erat kembali karena kami merasa sama-sama dijalimi, diserang oleh mereka. Mungkin bisa saja di dalam anggota itu ada yang clash atau apa, tetapi karena kami merasa semua tersakiti, akhirnya kami bersatu bersatu kembali seperti itu. Ada hikmah juga rumah dibakar, ada 2 motor juga, mobil ada, tapi waktu itu rumahnya jelek ya atau butut ya, sekarang jadi bagus. Hikmahnya tuh dari rumah jadi yang dibakar sekarang jadi bagus hikmahnya juga. Termasuk rumah saya juga kan pada bocor juga itu, beberapa rumah yang pinggir jalan habislah dilempar-lempar gitu. Ini hikmahnya ada gitu. Kita obat lah, bukan untuk tidak menurun, tapi semangat kita jemaat tentu akan bangkit lah. Itu suatu luar biasanya di Jemaat Cisalad atau anggota Jemaat Cisalad juga. Kalau satu jemaat yang benar pasti ditentang lah seperti itu. Bahkan ada sabda Huzur bahwa sebenarnya hikmah dari penentangan adalah, kata beliau, penentangan atau perlawanan itu ibarat sebagai pupuk. Ya, pupuk itu bisa menyuburkan tanaman pohon. Nah, penentangan yang dilakukan oleh mereka terhadap jemaat, kata Huzur, sebenarnya akan mempercepat kemenangan jemaat dan akan memperpanjang masa kegelapan mereka. Jadi hikmah di balik itu adalah itu. Dan ini sebenarnya dengan adanya seperti itu bukan menambah lemah keimanan orang jemaat, justru tambah kuat sebenarnya. Ya, nggak ada seorang pun yang ini misalnya yang betul-betul kuat imannya dia mundur. Bahkan dari situ semangat untuk bertabligh gitu ya. Kemudian dari segi fisik juga itu ya. Nggak lama setelah penyerangan hancur, hanya berapa bulan udah bagus-bagus lagi rumah. Masjid udah tambah bagus. Makanya orang Gair, karena saya dengar itu ya, kalau begitu kalian nggak usah diserang lagi lah katanya. Ya, masjid jemaat ini dihancurkan, diserang, hancur gitu, malah tambah bagus katanya, nggak usah diserang lagi katanya gitu kata mereka itu. Nah itulah barangkali hikmahnya Pak. Walaupun dibakar, kita tetap berjalan ya. Gitu. Jadi program jemaat berjalan sampai sekarang. Walaupun ada rombongan dari sana sini, tetap saja berjalan. Jadi mengokohkan keimanan juga itu. Gitu. Jadi jangan dikira ini sebagai hambatan lalu kita diam. Enggak. Kita harus berjuang. Jadi anggota juga harus berjuang, harus bertahan. डालो के ये मुमकिन ही नहीं. Tentu para generasi muda harus bersyukur pada Allah Ta'ala yang pertama. Karena tentu doa-doa leluhur kita, doa-doa orang tua kita, ya, ayah dan ibu kita yang setiap hari dipanjatkan pada Allah Ta'ala.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi inilah barangkali salah satu pengabulan doa dari para leluhur ya, oleh Allah Ta'ala ya, yang kemudian Allah Ta'ala menjahirkannya dengan karunia semangat untuk terus berjuang. Ini semata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sia-siakan, ya, alangkah meruginya. Jadi bagi generasi Cisalada khususnya, mari kita berjuang. Kesempatan tidak datang dua kali. Kesempatan tidak datang dua kali. Kapan lagi? Jadi mari kita berjuang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi pedagang, pedaganglah yang baik, ya. Petani, petani yang baik, ya, tentunya sambil kita bertabligh, memberikan manfaat kepada mereka. अल्लाह का साया रहे ना